Hi everybody, uh, nama saya Servin, yeah. And mostly my friend just call me Chep or Cheppy. I don't know why. And this is my first video. Really first time for me to filming myself and talking in front of the camera. Whew, God, so hard. So, in this video, I just wanna share with you about menstrual cup. Apa itu menstrual cup? Gimana cara pakainya? Apa aja kegunaannya? Dan gimana bentuknya? Ya, everything about the menstrual cup. So, pertama kali aku lihat video iklan tentang menstrual cup itu, I'm not interested. Kayak nggak tertarik sama sekali, terus nggak mau cari tahu apa itu. Soalnya bentuknya aja udah aneh. Terus membayangkan itu akan dimasukin ke Mr. V. Mister. So, pertama kali saya lihat video iklan yang membahas tentang menstrual cup itu, saya nggak ada tertarik sama sekali. Atau mau cari tahu apa itu menstrual cup, bagaimana cara memakainya, atau apa. Nggak ada sama sekali. Soalnya melihat bentuknya aja, terus membayangkan benda itu akan dimasukkan ke dalam Miss V kita, cucok and I decide saya memutuskan untuk mengurangi segala sampah-sampah plastik saya. Jadi saya mengedukasi. So, kenapa sekarang saya mencari tahu tentang apa itu menstrual cup? Alasan yang paling pertama saya adalah saya ingin mengurangi penggunaan sampah plastik saya. Seharinya itu bisa menghabiskan 4-5 bungkus. Jadi katakanlah 5 hari dikali 5 bungkus setiap bulannya. Jadi sekitar 25 bungkus setiap bulannya, which is it's kayak dua bungkus, 2 pak pembalut itu setiap bulannya. Jadi setiap bulannya itu bayangkan sekitar kira-kira 25 bungkus setiap bulannya dikalikan jutaan wanita di luar sana. Dan alasan saya yang kedua yaitu iritasi. Banyak dari kita wanita yang nggak cocok sama satu produk, terus nanti gatal-gatal, digaruk, menimbulkan iritasi, dan kadang-kadang bagian itu menghitam, ya kan? Alasan saya yang ketiga yaitu kalau sedang datang bulan, ada beberapa kegiatan yang terhambat, jadinya kita nggak bisa melakukan kegiatan tersebut kalau lagi menstruasi. Oleh karena itu, saya mencari tahu dan menggali-gali segala informasi tentang apa itu menstrual cup. So, apa itu menstrual cup? Menstrual cup adalah cup yang terbuat dari 100% medical grade silikon, jadi aman banget buat dimasukin ke dalam Miss V. Dan itu bentuknya kayak cup yang betul-betul cuma hanya menampung darah ketika kita sedang menstruasi. Jadi bedanya sama tampon, kalau tampon itu menyerap, sedangkan menstrual cup cuma menampung darah kita. Kalau tampon itu bahannya dari kapas yang hanya berfungsi untuk menyerap cairan menstruasi aja, menyerap darah pada saat kita lagi menstruasi. Tapi kalau menstrual cup itu fungsinya hanya betul-betul menampung darah saja, tidak menyerap. Jadi di luar sana banyak banget bentuk dan brand dari menstrual cup itu sendiri. Saya sendiri mencoba 2 bentuk dan 2 merek yang sangat berbeda, because I just wanna compare with the best. Nanti akan saya bahas mana yang lebih bagus dan mana yang enggak. Jadi saya akan menjelaskan kedua jenis menstrual cup yang saya punya, karena keduanya sudah saya coba. Jadi saya akan menjelaskan apa aja perbedaannya dan mana yang aku recommended buat kalian untuk dicoba. So, this is the first one. Paketnya datang seperti ini, nggak ada petunjuk, jadi dibungkusnya kayak gini aja. Ini harganya 40 ribuan. Ongkos kirim ke tempat saya 20 ribu, jadi 60 ribu. Bentuknya seperti ini. Dia bentuknya seperti ini. Di bawah seperti ini. And the second one is organic cup.
Jadi di boxnya itu ada petunjuk pemakaian, semuanya di sini, cara pakainya semua di boxnya. Jadi bentuknya itu seperti ini. So this is the difference. You can see from top to the bottom. Bentuk bawahnya itu sudah kelihatan bedanya. Terus di dalamnya juga, ini dia berlubang, jadi darah akan mengalir dan tertampung sampai ke bawah sini. Sedangkan ini enggak, tuh. Terus bawahnya ini terlalu panjang dan besar, kalau ini agak kecil dan ini elastis, bisa ditarik. So setelah aku coba keduanya nih, I'm not recommended this one. Kenapa? Karena buat saya ini terlalu panjang. Terus bagian bawahnya itu ini keras. Terus di dalamnya itu ini tuh lubang. Jadi darahnya akan turun ke sini. Terus bagian dalamnya ini dia kayak berlubang. Tuh. Jadi dia leaking. So I gonna recommended you this one dari Organic Cup. Kenapa aku suka ini? Soalnya dia ini nggak tembus ke bawah. Terus ini nggak terlalu besar, nggak terlalu panjang. Jadi for me this is the good one dan nyaman banget aku pakai. Keduanya ini ada 2 size. Yang pertama A dan B. A itu untuk wanita yang belum melahirkan, terus yang B itu untuk yang sudah melahirkan. Ini memang agak mahal dibandingkan yang ini, cuma ini bisa bertahan sampai 8-10 tahun tergantung perawatan kita. Jadi sama aja, lebih hemat ketimbang kita beli pembalut setiap bulannya. Dan ini sangat ramah lingkungan, bisa dipakai berulang kali tanpa kita buang sampah. And the biggest question when people talk about menstrual cup, pertanyaan paling besar itu yang paling sering kita temui itu, apakah perempuan yang belum menikah itu bisa menggunakan menstrual cup? Apakah aman dipakai sama wanita yang masih perawan ting-ting? Well, what can I say? It's really depending on your mindset. Jadi ini sangat tergantung pada pribadi kita masing-masing. Kalau mindset kalian dengan memasukkan menstrual cup ke dalam vagina, ke dalam misfi kita, membuat kalian tidak perawan, so don't use it. Jadi kalau kamu masih ragu, masih takut, masih nanti kalau aku pakai ini nggak perawan lagi, so I'm not recommended this one for you. Apalagi kita di Indonesia itu konsep memasukkan sesuatu ke dalam misfi kita itu mungkin sangat terdengar mengerikan atau mungkin tabu. So mungkin alangkah baiknya kalau kamu searching, cari-cari tahu dulu apa itu menstrual cup, nonton-nonton videonya, atau tanya-tanya ke teman yang udah pakai. Jadi lebih banyak knowledge, lebih banyak pengetahuan sebelum kita mencobanya. Atau kalau emang kamu kekeh, kalau memasukkan ini ke dalam vagina itu membuat kita tidak perawan lagi. Or maybe when somebody asks you who took your virginity, well, you can say, oh, menstrual cup. Rather than you say, oh, my ex-boyfriend, right? So, like my shirt, any doubt? So, in this part, saya akan menjelaskan langkah-langkah sebelum kita menggunakan menstrual cup. Langkah yang pertama, cupnya harus kita rebus dulu 2-3 menit, tapi pastikan airnya cukup biar cupnya itu nggak nyentuh di dasar panci, jadi dia nggak rusak. Langkah yang kedua yaitu kita harus membilas tangan sampai bersih sebersih mungkin, biar bakteri-bakteri yang di tangan ini nggak ikut masuk ke dalam vagina saat kita memasukkan menstrual cupnya. Dan langkah yang ketiga, ini langkah yang paling penting karena kita harus betul-betul relax sebelum memasukkannya. Karena kalau kita nggak relax, otot di area vagina kita itu akan tegang dan akan susah memasukkan menstrual cupnya kalau kita nggak relax. So di langkah ini kalian harus betul-betul mencari posisi yang paling nyaman buat kalian, mau itu jongkok atau squat atau berdiri sambil satu kaki kita dinaikkan lebih tinggi. Saya paling nyaman duduk di toilet karena saya coba duduk atau setengah ya squat gitu, atau menaikkan satu kaki
ke atas tuh nggak bisa masuk, malah otot daerah area situ tuh tegang. Jadi aku lebih nyaman kalau posisi duduk di toilet sambil memasukkan cupnya. Cara memasukkan cupnya itu ada berbagai macam cara. Yang pertama itu C-fold, jadi dia ditekuk gini, kemudian dimasukkan. Ada yang seperti ini, ditekan terus gini. Ada yang dilipat dua gini, terus dimasukkan. Tapi buat saya pribadi yang paling nyaman tuh yang seperti ini. Jadi saya akan menunjukkan bagaimana cara saya memasukkan menstrual cup ke dalam vagina saya. Jadi cara yang paling gampang buat saya yaitu seperti ini. C-fold, jadi ditekan ke bawah gini. And anggaplah ini vagina kita. That's right. Terus you gonna push like this. Jadi kamu harus dorong seperti ini. Didorong sampai ke dalam, sampai dia akan membuka sendiri seperti ini. Kalau di dalamnya udah membuka seperti ini, terus di bagian sininya kita raba. Kalau udah terbuka semua, nggak ada lipatan seperti ini lagi, berarti di sini udah mengcover semuanya. Kalau ini sudah terbuka semua, jadi sudah aman dan nggak bakalan bocor, nggak bakalan leaking. Terus cara mengeluarkannya itu jangan ditarik seperti ini, tapi ditekan seperti ini. Jadi biar ada rongga udara, jadi gampang untuk dilepas. Kalau cupnya sudah berhasil kita keluarkan, kita bisa tumpahkan darahnya, kita bersihkan, kita cuci, terus kita masukkan lagi. Seperti itu. So my first impressions using the menstrual cup, awalnya tuh struggle banget, susah. Terus karena bercampur rasa nggak sabar, panik, terus takut, jadinya tuh nggak relax, jadi susah banget masuk. Jadi kuncinya itu kita harus betul-betul relax supaya kita lebih gampang untuk memasukkannya. Kalau kita nggak relax itu bakalan lebih susah dan lebih stres, dan itu tambah susah masukinnya. Jadi harus betul-betul relax. Jadi setelah hari kedua sampai selesai mens di pemakaian pertama itu, di bulan pertama saya coba menstrual cup itu, jadinya lebih gampang, nggak seperti hari pertama, lebih relax, lebih gampang masukinnya. Jadi tuh masuk dan keluarin tuh kayak 5 detik aja tuh udah selesai. Jadi pertanyaannya, apakah nyaman pakai menstrual cup dibandingkan tampon atau pembalut? Buat saya 100% sangat-sangat nyaman buat saya. Jadi kenapa sangat nyaman buat saya? Karena yang pertama itu no sampah. Jadi nggak ada sampah pembalut sama sekali selama bulan kemarin itu pas pertama kali aku pakai menstrual cup, which is so good. And nggak tembus juga. Jadi malam tuh kita pakai pembalut yang khusus buat malam, yang panjang, yang long, yang bersayap kayak mau terbang. Tetap aja kadang-kadang masih tembus tergantung posisi tidur kita. Terus pas aku pakai menstrual cup itu nggak ada tembus sama sekali, tidur tuh nyaman banget, senyaman itu sampai saya betul-betul lupa kalau lagi mens. Terus area sekitar vagina kita itu kering banget, nggak lembab, pokoknya nggak seperti kalau kita pakai pembalut tuh pasti lembab, terus terasa kayak nggak nyaman karena basah. Tapi pas pakai menstrual cup itu betul-betul kering dan berasa tidak mens sama sekali. Terus setelah pakai menstrual cup, yang saya tahu juga itu ternyata darah mens itu nggak bau sama sekali. Which is kalau kita pakai pembalut itu pas yang kita mau pipis aja tuh udah kecium baunya yang nggak nyaman sama sekali. Dan ternyata itu pas aku pakai menstrual cup itu aku ciumin darahnya. Seriously, aku ciumin darahnya tuh nggak bau sama sekali. Terus kalau pakai menstrual cup itu darahnya segini aja. Hari kedua aja aku nggak nyampe segini. Padahal kalau kita lihat di pembalut tuh darahnya kayak banyak banget. Ternyata nggak sama sekali. Darah yang keluar pada saat kita menstruasi itu nggak sebanyak yang kita bayangkan dan kita lihat kalau kita lagi pakai pembalut. So, jadi keuntungan lainnya lagi buat saya setelah datang bulan kemarin saya sudah nggak pakai pembalut, pakai menstrual cup.
aktivitas saya sama sekali nggak terganggu. Mau bawa motor, it's okay. Mau running, mau nge-gym, mau yoga, mau taibo, mau apapun itu kegiatannya. Berenang pun saya nggak ada hambatan sama sekali. So, I like it so much. So, tips dari saya itu yang pertama, relax. Relax dan relax. And then the important one is you must know your vagina. Jadi kita harus betul-betul mengenali bentuk vagina kita. Jadi kita bisa memilih bentuk apa, seperti apa menstrual cup yang cocok buat kita. Jadi kita bisa nyaman pakainya. Dan buat saya, ini bakalan aku potong. Jadi it's okay kalau kita ini dipotong, yang penting nggak sampai merusak cup bagian bawahnya. Terus kalau dipotongnya itu jangan miring biar dia nggak tajam. Jadi tetap seperti ini. Jadi nggak bakalan tajam dan tidak akan melukai. Jadi kalian harus betul-betul tahu mana yang paling nyaman buat kalian. So, tips yang terakhir dari saya yaitu kuku-kuku yang panjang manja jelita ini, kalau pertama kali pakai tuh ini semua tuh harus dipotong. Karena di bawah sana itu akan sangat-sangat tidak nyaman kalau kuku kita panjang. Apalagi kalau baru pertama kali mau menemukan jalan untuk memasukkan menstrual cup ini, sangat saya sarankan untuk memotong kukunya biar lebih gampang dan lebih mudah meraba dan menentukan posisi yang bagus dan nyaman. So overall, I'm so happy. Siapapun yang menciptakan ini have this idea to make something like, oh my god, have an idea to make something like this. Thank you so much. I love it. Dan saya sangat menyesal kenapa aku nggak pakai menstrual cup dari dulu. So, bye-bye pembalut, bye-bye tampon. So, thank you for watching. Ini cuma pengalaman pribadi saya. Saya nggak bikin video ini untuk memaksa kamu pakai menstrual cup juga. Itu terserah kamu mau pakai pembalut, mau pakai tampon, atau nggak pakai apa-apa. Itu terserah kamu. I just want to share my experience. So, thank you for watching. Bye-bye.